Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dari GoKepri dalam program GoKepri Goes to School. Kali ini saya akan membahas terkait pembelajaran daring yang selama ini memang sedang dilakukan selama masa pandemi ini. Kebetulan di samping saya telah hadir Kepala Sekolah SMA 16 Bapak Elmi SPD yang akan kita tanya-tanya bagaimana sih upaya-upaya beliau dalam menerapkan pembelajaran daring ini dan apa aja sih kendala yang dihadapi oleh beliau selama pandemi ini. Selamat siang Pak Elmi. Jumpa dengan saya dalam program Go to School dari GoKepri. Bisa dijelaskan nggak Pak, bagaimana sih upaya-upaya Bapak ketika menghadapi masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh lewat daring itu? Silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang kepada kita semuanya. Sebenarnya dari awal pandemi ini yang kami fokuskan dari awal itu adalah mendadak pandemi ini, maka kita harus berpikir keras bagaimana membuat guru-guru bisa belajar secara daring. Karena alhamdulillah dari sisi untuk di Batam internet kan lumayan bagus. Betul. Yang pertama kita siapkan tentu personel dari gurunya, bagaimana mereka bisa untuk menyiapkan perangkat-perangkat apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran daring ini. Oleh sebab itu sebelum libur kami langsung buat pelatihan 2 hari untuk memantapkan apa sih yang paling simpel untuk melaksanakan pembelajaran daring ini. Maka disepakatilah kemarin itu ya kita pakai classroom saja, biar sama-sama kita belajar untuk mengisi konten itu. Setelah itu, setelah 2 minggu berjalan penerapannya kita tengok evaluasi, ternyata masih banyak kelemahan. Karena rata-rata kan kawan itu kan suka nge-share video gitu kan. Betul. Jadi ini kendala bagi anak karena menghabiskan kuota untuk membuka video. Maka dipanggillah secara bergantian, ada 2-3 orang, ditata secara individual, dicoba terus, dan alhamdulillah berkembang terus. Setelah bulan Juli ini kita evaluasi total. Ternyata kami coba lagi, kami buatlah pelatihan gitu. Pelatihan dengan sifatnya bukan mengumpulkan itu, tapi kita panggil dalam satu labor itu kan kapasitas 40, kali panggil 10 orang aja. 10 orang guru, 10 orang sampai tuntas. Karena dalam classroom itu kan hanya tempat atau kelas saja, sementara isinya banyak konten yang kita buat. Contoh antara matematika atau eksat dengan yang non eksat itu kan berbeda. Cara pembuatan soalnya, ada yang pakainya prom, ada yang pakai push, macam-macam lah problem yang dipakai. Jadi ini harus dimantapkan bagaimana cara memberikan pembelajaran lewat classroom itu sehingga anak mengerti, bisa menengok kembali dengan strategi yang lebih ampuh daripada sebelumnya. Dan sekarang udah berjalan lancar Pak? Alhamdulillah sekarang kemarin sudah kami survei dengan anak-anak, sudah bisa lancar ya? Sudah hampir 78% anak-anak puas. Walaupun ada sebagian yang masih, karena memang ya mungkin itu, maka kan rencana kami minggu depan kami pelatihan lagi. yang belum maksimal gitu. Kita pelatihan terus sampai mereka betul-betul pasti. Karena namanya IT ini, mohon maaf, sekarang makin tua kawan-kawan itu kan makin apa namanya ya makin lemot gitu. Kita harus pahami juga dengan cara persuasif, dengan cara bijak kita kan. Kita boleh kita paksa juga gitu kan. Kita coba fasilitas tak ada, apa kita berikan segala macam. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini masih banyak kawan-kawan minta diulang terus. Karena ternyata makin ini kan masih banyak konten ini yang bagus-bagus yang kita bahas ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini dari sekolah sudah akan membuat semaksimal mungkin dan tidak memberatkan daripada anak-anaknya gitu. Oke Pak, ini kan guru kan tidak ada masalah nih. Yang dihadapi oleh siswa selama ini apa kendalanya Pak? Sebelum diluncurkan program paket ini dari kementerian, kendala awalnya itu memang di segi internet
maka kami cari kuota solusi, Pak ya? Kuota. Maka kami cari sebuah solusi bagaimana kuota ini, kuota anak ini tidak memberatkan gitu. Tidak memberatkan. Karena yang pertama yang paling banyak itu kan YouTube menghabiskan apa. Jadi kami cari strategi yang paling jitu bagaimana sehingga anak mengambil apa itu atau mengapa itu tidak terlalu banyak kuota dihabiskan gitulah. Artinya sebelum ada bantuan dari Kemendikbud, sekolah yang mensubsidi siswa itu? Tidak. Kita tidak subsidi, karena kalau subsidi semua kan tak cukup akan hapus kan. Iya betul. Karena sistemnya mohon maaf, ke beda sekolah, beda daerah kan. Iya betul. Nah, nanti kalau seandainya satu subsidi, semua minta subsidi. Jadi kemarin pertimbangan inilah kami bersepakat ya sudah kita, tapi alhamdulillah dari survei orang tua cukup kami aja Pak, karena kami rata-rata sudah memasang WiFi di rumah. Iya. Jadi ya alhamdulillah lah. Kalau kendala itu hanya berapa? Kemarin 15 orang yang tidak punya HP dan kami panggil, sudah kami panggil, kami kasih apa namanya tab di sekolah yang ada. Ada juga yang tidak mengambil, kami kita manual aja lah Pak. Kami ambil lapanya, ajarkan kami itu pulang. Oh gitu. Ada juga pembelajaran secara manual tatap muka? Tak ada. Kita nggak ada tatap muka, cuman kan materi itu diambil mereka. Nah, nanti dia lewat telepon kawannya lah atau gitu. Bertanya gitu. Ya tergantung itulah, mungkin karena faktor ekonomi kan, karena sekarang mohon maaf ada beberapa anak kita itu memang membantu orang tuanya. Ya kita nggak bisa juga maksa gitu kan. Yang penting mereka ikut, mereka mengikuti apa kendala, kami tetap mengejar sekarang apa sih masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Artinya kita menjemput bola. Iya, harus jemput bola. Kalau kita biarkan kasihan anak-anak kan. Kalau keluhan orang tua ada nggak Pak yang dialami? Oh anak saya nggak bisa gini gitu. Solusinya apa yang dilakukan oleh sekolah? Kalau yang saya tahu yang dari masuk ke keluhan orang tua itu memang anak-anaknya aja bermasalah. Belum lama ini ada orang tua, Pak bagaimana Pak menangani anak saya, paket sudah ada, handphone sudah ada, tapi kok terlalu ini, tolonglah Pak ditelepon. Dia kami telepon, kami bujuk, alhamdulillah sekarang udah mulai lagi. Ada berapa anak memang itu? Ya kadang-kadang maklumlah kan zaman itu apa ini anak SMA ini kan tidak sama dengan anak SD. Ya, jumlah siswa kita berapa Pak? Sekarang 1380. 1380. Berarti kelasnya berapa? Kelasnya ada 36 lokal. Berarti kan setiap hari kita melakukan daring itu pelajaran jarak jauh 30 lokal. 36 lokal. Dengan mata pelajaran yang sudah terjadwalkan. Iya, terjadwalkan. Jadi pagi kita absen dulu virtual. Saya memang tidak saya tekankan bahwa virtual itu harus dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Karena kalau itu yang terjadi, pertama dari survei dari saya ke anak-anak, pertama jenuh katanya. Tergantung kesempatan guru maksudnya? Tidak juga. Karena guru ngajarnya itu di lab. Di lab. Kami menyediakan biar tidak ada kendala yang berbagai macam. Yang pertama kan harus absen itu. Betul. Jadi guru ngajarnya di lab, jadi langsung semua fasilitas kita sediakan lah. Gitu. Jadi kalau untuk pengisian di rumah itu memang pakai dulu diisi juga per bulan. Jadi mereka bisa masuk lab itu nanti kan di rumah komunikasi lagi tuh. Komunikasi terus itu. Yang nama ini di sinilah mungkin para kawan-kawan berbuat yang terbaik, mudah-mudahan ini merupakan amal jariah gitu kan. Ya itu yang kita harap sebenarnya. Pak, harapan Bapak setelah ini berjalan lancar kan tidak semuanya bisa kita lakukan dengan daring. Harapan Bapak mungkin apa yang diharapkan untuk sejauh ini dari pihak sekolah sendiri, entah kepada kepala dinas atau kepada dinas ataupun kepada orang tua murid atau ke siswanya sendiri juga. Kalau saya berharap mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Kemudian dapat vaksinnya, jadi bisa belajar secara tatap muka walaupun tidak utuh gitu kan, bisa bergantian. Karena walau bagaimanapun kadang anak-anak nih ingin jumpa dengan gurunya gitu. Banyak juga ya yang rindu seperti itu. Rindunya luar biasa. Kadang-kadang Pak, masa kami nggak boleh Pak ke sekolah? Dan gitu kan, bukan tidak boleh sebenarnya kan, kita takut juga mengantisipasi karena zona IDIU itu kan masih merah gitu kan. Apalagi air-air ini yang di klaster di PT itu yang lebih itunya, jadi takut juga. Tapi kemarin rencana ada untuk tatap muka?
ada skenario nggak dilakukan tatap muka? Atau akhirnya gagal juga gitu? Kemarin karena kita zona di Batam ini sudah mulai kuning, kami sudah ada skenario. Nah, udah kami siapkan perangkat semua gitu. Per kelas itu umpamanya kita kali bagi 3 kan. Udah dibuatkan perangkat-perangkatnya, ternyata berudak lagi. Akhirnya ya pokoknya apa yang diinstruksikan olehnya persiapkan ini kami insya Allah persiapkan. Yang penting pembelajaran berjalan baik. Kita kan pelayan dari murid ini kan, pelayan dari masyarakat pendidikan, kita berikan yang terbaik yang kita bisa gitu. Pak, ini kan mid semester nih ya. Mid semester mungkin sebentar lagi atau mungkin sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Nah, hasilnya gimana? Nilai anak-anak kan harus pembelajaran daring kan tidak seutuh kayak macam tatap muka tuh Pak. Iya, tapi alhamdulillah karena memang kemarin saya bilang sama kawan-kawan, pembelajaran ini jangan diporsir seperti mengejar target kurikulum. Kita memberikan pilihlah materi itu yang paling esensial, yang bermanfaat bagi anak itu baik sekarang, kemudian ke depannya yang berguna juga bagi kita sehari-hari. Jadi dipilih materi-materi yang esensial yang menarik bagi anak. Nah, keluhan dari sendiri Pak yang sering masuk ke ke meja Bapak dari guru apa Pak? Sampai hari ini keluhan itu tidak terlalu itu, sama sekali ya, belum ada ya? Ada. Itulah mereka minta pelatihan terus. Nah, itu makanya kita buat terus pelatihan gitu kan. Alhamdulillah kalau antusias kawan-kawan luar biasa. Berarti pelatihan mendatangkan narasumber dari luar atau dari sendiri? Kalau kami ambil dari luar, takutnya nggak sinkron apa yang kami harapkan gitu. Jadi orang yang paham betul. Iya, kebetulan kawan-kawan ini di dalam itu banyak yang sangat paham gitu. Karena mereka sudah ikut ke tingkat nasional. Oh, udah ikut pelatihan ke tingkat nasional. Jadi kayak tutor sebaya gitu. Gitulah. Jadi kami lebih enak gitu. Kalau kendala di siswa apa yang sering dilaporkan kepada guru apa? Kendala di siswa kalau saya rasa mungkin karena ini ya faktor motivasi karena tidak terbiasa ya, tak terbiasa itu aja. Tapi alhamdulillah ya awal-awal kemarin sebelum bulan Juli itu banyak kendala dari anak-anak. Tapi sekarang saya bilang sama kawan-kawan, apabila anak tak mengikuti sampai 3 kali, tolong surati apa masalahnya. Apa masalahnya? Ya kita cari solusi bersama-sama. Juga mau evaluasi. Ya harus evaluasi, karena kalau tak evaluasi kasihan kan. Apa masalah kita nggak paham. Kalau ini sampai berlanjut Pak ya, seberapa persen sih keberhasilan untuk daring ini Pak? Kalau nengok dari hasil siswa ini? Dari hasil siswa ini saya menargetkan kemarin itu nggak kita terlalu muluk. Kita dapat 92%-nya sangat bagus. 92 udah kita capai itu? Iya. Oh, berarti kan tidak ada masalah kalau gitu Pak? Kalau masalah yang ya istilah tidak masalah yang krusial yang harus mungkin kecil-kecilan kayak macam internet itu aja ya. Siswa tidak hadir. Itu masalah yang biasa mungkin yang dihadapi. Kalau masalah paket, alhamdulillah sekarang orang tua makan katanya udah banyak yang udah punya pasang wifi sendiri. Iya, jadi orang tua udah ngerti juga. Habis sampai juga melihat. Alhamdulillah lah. Kendala yang berarti dari orang tua belum kami tentukan. Sampai saya bilang kalau memang orang tua nggak punya HP, yuk kita sama-sama. Tapi orang tua nggak mau, nggak seperti itu. Tak mau dia itu. Kami nggak mau gitu. Oke, terima kasih Pak Helmi atas informasinya. Mudah-mudahan ini informasi Pak Helmi bermanfaat bagi kita semua. Saya yakin semua sekolah pun mengalami hal yang sama dengan sekolah Pak Helmi. Pemirsa sahabat GoKepri, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Helmi SPD, Kepala Sekolah SMA 16 Batam. Saya dari GoKepri Ghost School. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang sama, tentunya sekolah yang sama dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.